Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 3-7 yang berbunyi demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah berusaha memelihara kesatuan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita, orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk mau memelihara kesatuan roh, satu tubuh, satu pengharapan, satu Tuhan dan satu iman, satu baptisan dan satu panggilan, kesatuan panggilan, dengan cara mengingatkan diri kita, dengan cara mengikatkan diri kita juga dengan ikatan damai sejahtera. Karena tanda-tanda orang yang menjadi orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus sudah menjadi umat manusia baru, dan itu pasti sudah menerima juga pengurapan Roh Kudus yang berbuahkan damai sejahtera dan buah-buah lainnya, di mana ada setiap pribadi orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus itu, maka harus sungguh-sungguh dan pasti akan terpancarkan adanya damai sejahtera lewat wajah kehidupan, sikap, tingkah laku, dan perbuatan setiap hari, dan hal-hal yang indah yang dapat dinikmati oleh semua orang yang dapat kita temui dimanapun mereka berada. Selain dari itu, oleh karena Tuhan Yesus juga telah mengaruniakan karunia-karunia khusus kepada semua orang yang mengaku percaya kepada Kristus, maka hendaknya kita juga mau mempergunakan karunia yang telah kita miliki itu untuk bersama-sama saudara-saudara seiman lainnya. Kita boleh melakukan tugas tanggung jawab dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita untuk melayani Tuhan Yesus Kristus, yang juga tidak berhenti untuk melayani yang satu, tetapi juga harus melayani sesama kita lainnya. Dengan renungan firman Tuhan pada sekarang ini, maka bagi kita orang yang sungguh-sungguh sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tentu saja telah mendapat pengurapan Roh Kudus dan telah meninggalkan hidup yang lama yang dipenuhi dosa itu, dan telah dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus untuk berada pada posisi hidup yang baru. Kiranya kita bersama dengan seluruh orang yang sudah mengaku sebagai pribadi maupun keluarga orang yang beriman percaya kepada Kristus, harus dengan bersungguh-sungguh hati mau memelihara kesatuan roh, agar kita semua dimampukan memancarkan kasih, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang dapat dirasakan dan dinikmati juga oleh semua orang yang dapat berinteraksi dengan kita. Maka hendaknya kita bersama-sama saudara seiman, harus dengan mereka kita akan bersama-sama pula
senantiasa dipenuhi oleh semangat terus mau menjadi saksi Kristus di dalam memberitakan Injil keselamatan bagi orang lain tanpa rasa ketakutan atau kekhawatiran, karena mengimani, mempercayai bahwa Tuhan Yesus Kristus Dialah satu-satunya yang akan senantiasa peduli dengan kita melalui Roh Kudus, selalu beserta dengan kita, menolong kita di dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pemberitaan Injil keselamatan itu. Ingatlah akan apa yang ditulis dalam Yohanes 14 ayat 27 ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini. Kami harus senantiasa berserah kepada kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memelihara kesatuan oleh Roh Kudus di dalam hidup bersekutu, bersaksi, dan melayani. Karena yang menjadi tugas tanggung jawab kami itu harus kami senantiasa berlakukan dalam seluruh aspek dari kehidupan kami. Apabila di dalam seluruh hal yang memang kami boleh berlakukan yang berkaitan dengan tugas tanggung jawab kami sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, maka tolong kami apabila ada dampak dari bergantung penuh kepadamu itu, ada saja pencobaan dari kuasa kegelapan, kuasa yang jahat itu, sehingga berpengaruh kepada kesehatan secara jasmani kami, yang juga tentu saja terlebih kesehatan rohani kami. Tolong kami Bapa, mampukan kami untuk melawan semuanya itu dengan kuasa-Mu. Kami pasti dimenangkan oleh pertolongan Roh Kudus itu, agar semua kuasa sakit, penyakit, kuasa kegelapan itu boleh diusir dari dalam kehidupan kami. Sambut apalah doa kami, sempurnakan dan kabulkan, kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.